Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dengan Pak Supriyanto di channel Berani Belajar. Kali ini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri bangun ruang. Ciri-ciri bangun ruang. Yang pertama, kita pelajari dulu unsur-unsur bangun ruang. Yang pertama adalah sisi. Sisi adalah daerah atau bidang yang membatasi bangun ruang. Contohnya ini pada sisi bangun ruang kubus ada sisi depan, belakang, kemudian ada sisi samping kiri, samping kanan, dan sisi alas serta sisi tutup atau atas. Kemudian yang kedua, rusuk. Rusuk adalah garis pertemuan sisi-sisi pada bangun ruang. Contohnya, pertemuan antara sisi depan dengan sisi alas ini ya, depan dengan alas, berarti pertemuannya pada garis AB. Ini adalah rusuk. Contoh yang lainnya, antara sisi depan dengan sisi samping kiri ini bertemu di garis AE atau EA, berarti ini adalah rusuk. Kemudian yang berikutnya, titik sudut. Titik sudut adalah titik pertemuan 3 atau lebih rusuk. Titik pertemuan 3 atau lebih rusuk ya. Jadi 3 atau lebih rusuk. Misalkan di sini pertemuan antara rusuk AB, AD dengan AE. Pertemuan antara rusuk AB, AD, AE nanti akan bertemu di sini ya. Berarti ini titik sudut A. Kemudian yang lain ada titik sudut B, titik sudut C, titik sudut D, titik sudut E, F, G, dan H. Baik, kita akan pelajari satu persatu. Pada kubus, keenam sisinya berbentuk persegi yang sama luas, di mana sisi-sisi yang sehadap sejajar. Kemudian memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Untuk sisinya tadi ya, ada depan, belakang, kanan, kiri, atas, dan bawah. Memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Jadi rusuk-rusuknya ini sama panjang. Ada 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12. Kita ulangi lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 rusuk yang sama panjang. Kemudian memiliki 8 titik sudut. Ya, titik sudut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contoh dalam soal di sini, pada kubus di samping tentukan semua pasangan sisi yang sejajar, semua pasangan rusuk yang sejajar, dan semua titik sudutnya. Pasangan sisi yang sejajar, sisi ABCD, ABCD, sisi alas, sejajar dengan sisi EFGH, ya. Sisi alas sejajar dengan sisi tutup. Kemudian sisi BCGF, BCGF, sisi samping kanan sejajar dengan ADHE, samping kiri, ya. Kemudian sisi ABFE, ABFE sejajar dengan DCGH, sisi depan sejajar dengan sisi belakang. Kemudian semua rusuk yang sejajar, pasangan rusuk yang sejajar. Rusuk AB sejajar dengan CD. Rusuk ini sejajar dengan CD, sejajar dengan EF, sejajar dengan GH atau HG. Kemudian rusuk BC ini sejajar dengan AD,
FG, dan EH. Rusuk AE sejajar dengan BF, CG, dan DH. Kemudian titik-titik sudutnya adalah titik sudut A, B, C, D, E, F, G, H. Yang kedua adalah balok. Kita lihat di sini memiliki 6 sisi, di mana sisi-sisi yang berhadap sejajar dan sama luas. Sisi yang berhadapan sejajar dan sama luas. Contohnya ini sisi yang depan sejajar sama luas dengan sisi belakang. Sisi samping kanan sejajar dan sama luas dengan sisi samping kiri. Sisi tutup sejajar dan sama luas dengan sisi alas. Memiliki 12 rusuk, di mana rusuk-rusuk yang sejajar sama panjang. Nih coba kita hitung rusuk yang ini berdiri ya, 1, 2, 3, 4. Ini sejajar dan sama panjang. Kemudian rusuk yang ini 1, 2, 3, 4. Ini juga rusuknya sejajar sama panjang. Kemudian rusuk yang samping ini 1, 2, 3, 4. Ini ya. Jadi totalnya ada 12 rusuk yang sejajar dan sama panjang. Kemudian memiliki 8 titik sudut, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 titik sudut. Misal dalam contoh soal, pada balok di samping tentukan semua pasangan sisi yang sejajar dan sama luas, rusuk yang sejajar dengan rusuk TX, dan semua titik sudutnya. Untuk yang A, semua pasangan sisi yang sejajar. Sisi RSTU atau sisi alas sejajar dengan sisi atas atau tutup VWXY. Sisi RSTU sejajar dengan sisi VWXY atau sisi alas sejajar dengan sisi tutup. Kemudian sisi RUYV sejajar dengan STXW atau sisi samping kiri sejajar dengan sisi samping kanan. Kemudian sisi RSWV sisi depan sejajar dengan sisi belakang ya, UTXY. Sisi depan sejajar dengan sisi belakang. Rusuk yang sejajar dengan TX, rusuk yang sejajar dengan ini yang berdiri rusuk ini ya, TX berarti ada SW atau WS, RV atau VR, dan UJ atau YU. Untuk titik-titik sudutnya ada titik R, S, T, U, V, W, X, dan Y. Kita lanjutkan untuk prisma segitiga. Di sini tutup, tinggi prisma, sisi alas. Kita bahas untuk prisma segitiga. Yang pertama memiliki 5 sisi, terdiri atas 3 sisi tegak berbentuk persegi atau persegi panjang, dan 2 sisi lainnya yaitu alas dan sisi tutup. Untuk yang 3 sisi tegak ini ya, sisi tegak yang depan, kemudian samping kanan, samping kiri, kemudian ada alas dan tutup, berarti ada 5 sisi. Sisi tegak depan, sisi tegak samping, kemudian tutup dan alas. Ada 5 sisi. Untuk sisi tegaknya berbentuk, ini kebetulan berbentuk persegi panjang. Kemudian untuk sisi alas dan tutupnya berbentuk segitiga. Ya, tutup berbentuk segitiga sama luas, tutup dan alas sama ya. Memiliki 9 rusuk. Ya, rusuknya kita hitung coba ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 rusuk. Memiliki 6 titik sudut. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 titik sudut.
Misal dalam contoh soal, pada prisma tegak segitiga di samping, tentukan semua sisi tegaknya, sisi tutup dan alasnya, semua rusuknya, dan semua titik sudutnya. Baik, yang pertama semua sisi tegaknya. Ada sisi P, Q, T, S. P, Q, T, S. Sisi tegak yang depan. Kemudian ada Q, R, U, T. Sisi tegak samping kanan. Q, R, U, T. Dan sisi P, R, US, sisi tegak samping kiri. Kemudian sisi tutup dan alasnya berturut-turut. Untuk sisi tutupnya ada S, T, U, dan alasnya P, Q, R. Rusuk-rusuknya ada rusuk PQ, QR, RP, kemudian PS, kemudian QT, kemudian RU, ST, TU, dan US. Ini untuk rusuk-rusuknya. Titik sudutnya ada titik sudut P, Q, R, S, T, dan U. Pada bangun prisma dinamakan sesuai dengan bentuk alas dan tutupnya. Selain prisma segitiga, juga terdapat prisma segi 4, prisma segi 5, prisma segi 6, dan prisma segi N. Artinya tergantung dari bentuk alas dan tutupnya segi berapa ya. Misalkan ada segi 8 dan seterusnya. Bentuk sisi tegak semua jenis prisma sama, yaitu persegi panjang atau persegi. Jadi untuk sisi tegaknya ini kalau tidak persegi ya persegi panjang, dan semuanya sama. Perhatikan gambar berikut. Ini untuk prisma segi 5, ABCD, EF, GH, IJ. Ini ya, alasnya berbentuk, alas dan tutupnya berbentuk segi 5. Berarti ini namanya prisma segi 5. Kemudian yang samping ini alas dan tutupnya berbentuk segi 6. Nah, prisma ini disebut sesuai dengan bentuk alas dan tutupnya. Ini disebut sebagai prisma segi 6, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Coba sebutkan alas, tutup, sisi tegak, semua rusuk, dan semua titik sudut prisma di samping masing-masing. Silahkan nanti bisa coba kamu kerjakan, kemudian bisa ditulis di kolom komentar. Kita lanjutkan. 5 segi 4. Nah, pada 5 segi 4 memiliki 5 sisi terdiri atas 4 sisi tegak berbentuk segitiga dan 1 sisi alas berbentuk segi 4. Nah, sini ini untuk sisi tegaknya ya. Ada sisi tegak yang depan, belakang, samping kanan, samping kiri, dan yang bawah ini alasnya. Jadi ada 5 sisi. Sisi tegak depan, sisi tegak belakang, sisi tegak samping kanan, sisi tegak samping kiri, dan sisi alas. Ada 5 sisi. Kemudian memiliki 8 rusuk. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 8 rusuk. Memiliki 5 titik sudut, di mana salah satunya merupakan titik puncak. Ini sudutnya, titik sudutnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini disebut sebagai titik puncak. Misalkan contoh, pada 5 segi 4 di samping diketahui sisi-sisi tegaknya. Sisi tegaknya ini sisi tegak depan A, B, T ya. Jadi untuk yang sisi tegak yang depan A, B, T. Kemudian sisi tegak samping kanan B, C, T. Sisi tegak belakang C, D, T. Dan sisi tegak samping kiri A, D, T. Sisi alasnya A, B, C, D.
Kemudian rusuk-rusuknya ada rusuk AB, BC, CD, DA, AT, BT, CT, dan DT. Titik-titik sudutnya, titik sudut T, ini titik puncak ya, titik sudut T, titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, dan titik sudut D. Kemudian tinggi limas itu dari sini, dari O ke T. Pada sama seperti prisma, bangun ruang limas juga dinamakan sesuai dengan bentuk alasnya. Selain limas segi 4, juga terdapat limas segi 3, limas segi 5, limas segi 6, dan seterusnya. Bentuk sisi tegak semua jenis limas sama, yaitu segitiga. Perhatikan gambar di samping. Di sini alasnya berbentuk segi 5. Oleh karena itu, limas ini dinamakan limas segi 5. Kemudian yang sebelah kanan ini bentuk alasnya berbentuk segi 6. Oleh karena itu, limas ini disebut sebagai limas segi 6. Kita lanjutkan untuk yang tabung. Ciri-ciri tabung antara lain sebagai berikut. Memiliki 2 rusuk lengkung. Ya, rusuk itu adalah titik pertemuan antara 2 sisi. Ini sisi lengkung, sisi lengkung atau selimut, sisi tutup atau atas, dan sisi bawah atau alas. Memiliki 2 rusuk. Jadi ini pertemuan ini dengan ini bertemu di sini ya. Rusuk 1, 2. Kemudian memiliki sisi alas dan tutup berbentuk lingkaran yang sama luas. Sisi alas dan sisi tutup yang sama luas. Memiliki sebuah sisi lengkung yang disebut selimut tabung. Ini tadi ya, sisi lengkungnya namanya selimut tabung. Dan tidak memiliki titik sudut. Kita lanjutkan untuk kerucut. Ciri-ciri kerucut. Oh maaf, ini kerucut ya. Ciri-ciri kerucut antara lain sebagai berikut. Memiliki 1 rusuk lengkung, atau ini ya, sisi rusuk lengkungnya pertemuan antara sisi alas dan sisi selimut. Memiliki 1 titik puncak. Memiliki sisi alas yang berbentuk lingkaran. Ini alasnya berbentuk lingkaran. Memiliki sisi lengkung yang disebut selimut kerucut. Selimut kerucut. Kemudian kita lanjutkan untuk bola. Bola adalah bangun ruang yang permukaannya memiliki jarak yang sama dengan titik pusatnya. Maksudnya ini dari sisi ke titik pusat ini sama semua, atau jari-jari bola ini namanya ya. Ini titik pusatnya, ini kulit bolanya yang berbentuk lengkung atau sisinya. Ciri-ciri bola antara lain hanya memiliki 1 sisi, yaitu sisi lengkung ini ya. 1 sisi saja. Tidak memiliki rusuk dan tidak memiliki titik sudut. Demikian untuk penjelasan ciri-ciri bangun ruang. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa apabila video ini bermanfaat untuk subscribe, like, dan komen. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.